Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Alan. Pada pembahasan kali ini aku akan bahas bagaimana cara mengatasi kebotakan alopecia areata atau botak koin ya guys. Kalian biasa mengenalnya dengan botak koin karena botak ini merupakan kebotakan di beberapa area tertentu dengan ukuran sebesar koin atau bulat-bulat di beberapa bagian kepala kalian, sedangkan bagian yang lainnya tumbuh normal. Nah, ini merupakan efek dari penyakit autoimun ya guys. Jadi aku jelasin dulu apa itu autoimun. Autoimun itu merupakan penyakit di mana sistem kekebalan tubuh atau imun kalian yang biasanya melawan benda-benda asing seperti virus atau bakteri. Nah, di sini mereka malah menyerang imunnya sendiri guys. Jadi mereka menganggap sel-sel tubuh dalam sel-sel tubuhnya sendiri itu merupakan musuh atau benda asing, sehingga si imun itu menyerang sel-sel tubuhnya sendiri yang mengakibatkan beberapa efek, diantaranya itu adalah botak koin guys. Jadi si imunnya itu yang di beberapa bagian situ itu biasanya terkena dampak dari autoimun guys. Kemudian biasanya autoimun itu juga mengakibatkan penyakit-penyakit seperti lupus ataupun diabetes kalau nggak salah ya guys, nanti dikoreksi aja. Itu yang mengakibatkan ya beberapa penyakit yang memang harus ditangani dengan dokter ya guys. Terutama dengan penyakit si botak koin ini atau yang disebut dengan alopecia areata, karena pada bagian area tertentu saja. Nah, yang aku saranin ya guys, banyak di grup beberapa yang konsultasi yang katanya ini gimana sih cara mengatasinya, udah pakai minoxidil ternyata nggak bisa. Ada beberapa teman juga yang menyarankan bahwa katanya pakai minoxidil dan salep Cloderma kalau nggak salah. Ada yang berhasil guys, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini merupakan respon tubuh tiap orang tuh beda. Dan yang saya udah konsultasikan juga ya sama dokter, dan katanya kalau alopecia areata itu harus ditangani dengan dokter ahli guys. Jadi kalian bisa langsung datangi aja dokter spesialis kulit dan kelamin yang memang mereka lebih tahu dan lebih paham mengenai hal tersebut, dan kalian bisa dilakukan tindakan yang baik hingga dapat ditumbuhkan kembali ya guys. Jadi bila dengan penanganan yang baik oleh dokter ahli, kalian jangan khawatir bahwa rambut botak koin ini bisa disembuhkan ya guys. Nanti tuh kalian akan dilakukan dengan tindakan injeksi kortikosteroid guys. Jadi aku juga belum paham banget apa itu kortikosteroid, bagaimana cara kerjanya, dan ini hanya sharing aja apa yang aku dapat, maka aku sharing buat kalian. Bila kalian yang mengalami botak koin, segera lakukan injeksi. Sebenarnya tidak semuanya dilakukan injeksi ya guys. Ada yang dipakaikan secara topikal, ada juga yang oral, dan rata-rata dilakukan dengan injeksi kortikosteroid oleh dokter spesialis kulit dan kelamin di bagian yang terjadi kebotakan. Dan katanya sih itu benar-benar sakit banget karena dia ditusukin di sini ya guys, di bagian-bagian yang botaknya. Tapi benar-benar itu dapat numbuhkan kembali guys. Jadi beberapa orang di grup yang sudah melakukan hal tersebut memang ada dampaknya dan efeknya itu benar-benar tumbuh kembali dengan baik dengan bantuan kortikosteroid dan minoxidil juga. Jadi sebenarnya minoxidil itu dibutuhkan juga untuk membantu pertumbuhannya guys. Jadi selain dengan injeksi kortikosteroid, minoxidil juga akan tetap disarankan oleh dokternya untuk selalu dipakaikan ya guys. Tapi kalau misalnya kalian hanya menggunakan minoxidilnya saja, itu hanya kurang efektif dan akan sulit sekali menumbuhkan karena ada sesuatu yang salah di dalam imun kalian guys, sehingga emang harus dilakukan penanganan dulu dari dalam, baru kalian melakukan tindakan topikal dengan minoxidil. Nah, ini dilakukan biasanya beberapa bulan ya guys. Biasanya seminggu sekali mereka harus konsultasi dengan dokter. Kemudian selanjutnya dia akan dikurangi frekuensinya hanya sekitar sebulan 2 kali, dan selanjutnya hanya sebulan sekali. Dan akhirnya akan dihentikan sesuai dengan seiringnya pertumbuhan rambutnya guys. Oleh karena itu saya anjurkan kalian jangan melakukan tindakan yang asal-asalan, karena hal tersebut bisa berdampak buruk pada penderita alopecia areata. Berbeda dengan penderita androgenetik ya guys, hanya dengan menggunakan minoxidil dan finasteride itu bisa langsung terlihat progresnya. Berbeda dengan alopecia areata yang memang harus dilakukan dengan penanganan dokter, karena obat kortikosteroid itu merupakan obat yang sangat keras dan bahaya sekali bila tidak dilakukan dengan dokter ahli. Oleh karena itu aku saranin bagi kalian yang menderita alopecia areata, segera konsultasikan hal tersebut kepada dokter spesialis supaya dapat dilakukan penanganan yang baik.
Namun di sisi lain guys, ada beberapa orang yang memang mengalami alopecia areata ini bukan karena autoimun, tapi karena pertumbuhan bakteri dan jamur pada bagian tertentu di rambut kalian, sehingga rambut mengalami kerontokan di bagian yang terkena infeksi jamur tersebut. Nah, bila dengan kejadian yang seperti ini, kalian hanya bisa menggunakan sampo ketomid, minoxidil, dan mungkin beberapa salep yang memang bisa dianjurkan oleh apoteker atau misalkan dokter ya guys. Tapi biasanya dengan shampoo ketomid dan minoxidil, beberapa orang dapat menumbuhkan kembali alopecia areata akibat bakteri dan jamur. Jadi kita lihat dulu bagaimana penyebab dari alopecia areata itu sendiri. Kalau misalkan diakibatkan oleh jamur dan bakteri, itu sebenarnya bisa disembuhkan guys oleh beberapa obat topikal ya, sepertinya ketomid atau beberapa salep dan minoxidil. Namun bila alopecia areata itu bukan dari bakteri dan jamur, terlihat bersih dan licin dan susah ditumbuhkan, itu bisa jadi efek dari autoimun ya guys. Dan saya anjurkan untuk konsultasi dengan dokter spesialis. Oke guys, mungkin itu yang dapat aku sampaikan, dan mudah-mudahan informasi ini sangat membantu kalian. Atau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan bila saya ada salah-salah kasih informasi, kalian bisa langsung aja komen di bawah, atau kalian bisa langsung gabung di grup yang linknya aku udah sediakan di description box, atau kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram @alansahlam. Terima kasih atas perhatiannya guys, see you.